di mana di bulan dilahirkannya Nabi besar itu Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap syafaat diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Jamaah yang masih berada di belakang mungkin yang masih nongkrong agar segera masuki ruangan masjid karena waktu sudah tiba, dan monggo bisa merapatkan barisan yang masih depan yang masih kosong, monggo segera diisi. Dan terakhir, yang masih mengaktifkan handphone, yuk sama-sama kita mengaktifkan terlebih dahulu untuk menambah kekhusyuan sholat Jumat kita hari ini. Adapun tugas pada kesempatan hari ini yang bertindak sebagai khotib Syekh Imam yang terhormat Yang Abdullah Ustaz Fahmi Setiawan SPDI untuk mewajib kepada Akhina Ustaz Saifuddin. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami'at Taqwa, dalam rangka mendirikan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kucurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib tak pernah bosan-bosannya selalu mengingatkan, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas imanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena predikat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan malaikatnya memintakan ampunan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berdoalah kalian dengan membaca sholawat dan berdoalah dengan keselamatan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang telah memasuki bulan yang memiliki makna yang agung. Karena pada bulan inilah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir ke dunia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terhingga keistimewaan Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai seluruh umatnya pun ikut menjadi istimewa dengan dinobatkan sebagai khairul umat yang terbaik. Salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah bukti sejarah bahwa seumpama Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan bumi, langit dan seluruh makhluk di dunia maupun di akhirat. Dan realita ini kita dapat mengangan-angan betapa agungnya
derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bagi umat terakhir ini saja, tapi juga bagi umat-umat Nabi terdahulu. Berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bisa dirasakan oleh umat terdahulu. Misalnya Nabi Adam alaihissalam bertaubat dengan memakai perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan dalam hadis yang isinya demikian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa semasa Nabi Adam berbuat dosa, memakan buah khuldi, beliau mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, aku memohon ampunan kepadamu dengan permohonan, dengan memakai perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada permohonan ampun dengan perantara Muhammad kecuali engkau pasti mengampuninya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wahai Adam, dari mana kamu tahu Muhammad padahal dia belum aku ciptakan?" Adam menjawab, "Dikala engkau menciptakanku, aku mengangkat kepala, lalu aku melihat tiang-tiang arsy bertuliskan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku yakin bahwa engkau tak akan menyandarkan sesuatu pada zatmu kecuali hal tersebut paling engkau banggakan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, "Kamu benar bahwa Muhammad adalah makhluk yang paling aku banggakan. Jikalau kamu meminta padaku dengan memakai lantaran nama Muhammad, niscaya aku ampuni." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan kenyataan ini, maka hendaknya setiap doa diawali dan diakhiri dengan sholawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar doa senantiasa didengar lantas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dikenal sebagai sosok yang berbudi luhur, tak pernah menyakiti orang lain. Semua lapisan masyarakat, baik muslim maupun kafir, mengakui kenyataan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memuji budi baik Nabi Muhammad melalui salah satu ayatnya yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Quran surah Al-Qalam ayat 4. Yang sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menetapi etika yang agung, sangat terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak, sampai-sampai tak seorang pun yang mampu mengenali batas kemuliaan akhlak beliau. Dikala sahabat Sa'ad bin Hisham menanyakan tentang akhlak Nabi, pada Siti Aisyah menjawab demikian, qalat Aisyah amma taqra'ul Qur'an, qala Sa'ad bin Hisham bala, qalat kana khuluqu Rasulillahil Qur'an. Yang artinya Siti Aisyah bertanya kepada Sa'ad bin Hisham, "Apa kamu tidak membaca Al-Quran?" Sa'ad menjawab, "Ya, saya sering membaca Al-Quran." Lalu Siti Aisyah berkata lagi, "Tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kemuliaan akhlak Nabi, tidak sedikit orang kafir yang masuk Islam hanya karena terkagum-kagum dengan tingkah laku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlakul karimah, yaitu diantaranya seperti yang dikatakan Syekh Hasan Al-Basri, husnul khuluqi, bastul wajhi, wa badlun nada, wa kaful ada. Yang artinya tingkah laku terpuji adalah murah senyum, sering bersedekah,
serta menjauhi dari menyakiti kepada orang lain. Semoga kita dapat memperoleh serta menetapi sifat-sifat yang terpuji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bi jalalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala fi kitabihil 'azim inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.